Ya, kemudian sebelum saya ke Mas Farhan, tapi tampaknya memang sudah siap ini Mas Farhan. Mas Farhan, sekarang saya ingin tanya ini, pendapat Mas Farhan ini sebagai anggota Komisi 1, setuju nggak sih dengan sikap pemerintah Indonesia? Apakah seperti kritik dari Prof. Hik bahwa sikap yang dilakukan Indonesia ini dianggap memihak? Bagaimana? Jadi saya harus setuju dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi untuk pertama kali saya agak beda nih sama Prof. Hik nih ya. Mohon maaf Prof. Bukan berarti saya murid murtad ya. Karena seperti kata bahwa ini sebetulnya resolusi di General Assembly ini adalah sebuah pernyataan politik, tidak legally binding. Tetapi bagaimanapun juga, tetap kita harus mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh Rusia ini melanggar hukum internasional, baik itu tahun 2014 maupun sekarang tahun 2022 terhadap Crimea 2014, sekarang 2022 terhadap keseluruhan Ukraina, melanggar hukum internasional, titik gitu. Itu udah pasti udah. Nah itu sebabnya kemudian kita menyetujui resolusi tersebut. Tetapi inilah trikinya berdiplomasi. Seperti disampaikan sama Profesor Makarim tadi bahwa dalam berdiplomasi tentu kita harus melakukan positioning. Nah, tugas dari perwakilan tetap kita di PBB, Pak Tantan, bersama dengan Menteri Luar Negeri adalah meyakinkan koleganya di Rusia bahwa positioning ini hanyalah di dalam satu level tertentu. Jadi komunikasinya harus dilaksanakan. Positioning ini penting bahwa di resolusi General Assembly kita pasti akan setuju untuk terhadap 15 poin dari resolusi tersebut. Titik. Nah, tetapi pada posisi lain, Presiden tidak kemudian menyatakan anti perang atau anti intervensi militer dari Rusia terhadap Ukraina. Secara umum Presiden mengatakan hentikan peperangan. Jadi artinya bahwa negara Indonesia ini mau dikatakan wah nggak tegas, boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Ini bagian dari kita mencari istilahnya leeway, ya, leeway dalam rangka menjaga posisi kita, keseimbangan kita antara tiga kekuatan dunia ini. Baik. Karena jangan salah loh, kita juga punya kepentingan sama Rusia. Salah satunya adalah kepentingan Rosneft. Rosneft ini salah satu mitra Pertamina dalam eksplorasi di tempat-tempat yang sangat beresiko tinggi. Salah satunya Natuna. Nah, jadi kita memang mesti hati-hati dalam melakukan sikap-sikap seperti ini. Baik. Ya, sekarang saya minta tanggapannya sekarang dengan Prof. Hik. Prof. Hik, bagaimana Prof? Sepakat tidak bahwa ini hanya pernyataan politik, political decision, bukan legally binding atau tidak mengikat secara hukum? Atau jangan-jangan Prof punya pandangan berbeda? Ya, sebenarnya kalau dibilang political ya katakanlah moral values iyalah gitu ya. Tetapi ini kan menunjukkan bagaimana dunia bersikap gitu ya terhadap suatu masalah. Tapi begini, saya mau ingatkan ya, di sini kebetulan ada Prof. Makarim, seorang diplomat yang sangat gigih. Ketika kita masuk ke Timur Timur, pada waktu rakyat Timur Timur sudah berintegrasi ke Indonesia, kita menggunakan senjata. Kan kita mempertahankan kemerdekaan kita. Betul ya? Tetapi apa yang dikatakan oleh Amerika Serikat? Itu merupakan invasi. Padahal mereka yang menyuruh kita sebenarnya masuk untuk ke sana, supaya tidak ada komunis di belakang kita. Itu kan sama posisinya ketika Rusia merasa bahwa di depan dia, itu ada NATO yang akan mengganggu pertahanan dan keamanan mereka. Ya, kita nggak mau menghakimi. Saya nggak mau menghakimi apakah yang dilakukan Rusia itu benar atau tidak. Saya juga tidak akan menghakimi apa yang dilakukan oleh Ukraina itu benar atau tidak. Tidak. Saya ingin seperti yang Bapak Presiden katakan, hentikan perang. Dan itu punya basis di pasal 2, paragraf 3 Piagam PBB. Mohon dilihat di situ. All nations yang punya sengketa harus menyelesaikannya secara damai. Dan tidak boleh membahayakan keamanan dan perdamaian internasional dan keadilan. Itu sudah tegas. Baik. Saya tidak mau Indonesia
kita dalam posisi kayak Rusia pada waktu dulu, sekarang kita melakukan justru seolah-olah kita ini seperti Amerika Serikat. Tidak. Dan tadi kalau misalnya Mas Farhan bilang bahwa kita punya kepentingan dengan Rusia dan hati-hati, Kremlin juga tahu. Makanya dia dalam pernyataan resminya tidak menyebutkan nama Rusia. Tapi sekarang begini, kalau Wawenu dari Amerika Serikat bilang terima kasih, bagaimana perasaan orang Rusia? Bagaimana pemerintah Rusia? Belum lagi, ini kan ini membahayakan apa? Kesatuan persatuan bangsa kita. Karena gara-gara masalah ini sekarang sudah ada di Indonesia ini pihak yang pro terhadap Rusia dan pro terhadap Ukraina. Kan kita kalau misalnya abstain, kita kan menjaga jarak yang sama. Tidak perlu kita kemudian ikut-ikutan dalam permasalahan yang disengketakan oleh dua negara ini. Apa urusan kita? Baik. Ya. Iya kan? Baik. Sekarang Prof ditahan dulu. Mungkin saya tanya kepada Prof Makarim. Prof Makarim, sebenarnya bisa tidak Prof menjelaskan kenapa kemudian ada negara yang memilih untuk abstain, ada negara yang kemudian memilih untuk setuju, ada yang tidak setuju gitu. Sehingga mungkin kita bertanya, kenapa sih Indonesia tidak abstain saja gitu, bukan alih-alih mendukung resolusi, bagaimana? Pertama, posisi daripada suatu negara itu banyak sekali ditentukan pada isi daripada resolusi itu. Ya, nah kalau kita lihat bahwa isi dari resolusi itu adalah bagaimana supaya masalah Ukraina ini bisa diselesaikan dengan cara yang baik, ya. Nah sekarang negara-negara yang pro atau in favor di dalam resolusi itu berarti dia itu menyetujui semua isi-isi ataupun dari resolusi tadi. Ya, tidak ada hal yang berbeda dengan isi dari resolusi tadi. Tapi kalau dia itu abstain, itu berarti dia itu tidak mengikuti atau tidak mendukung resolusi tadi. Nah, kalau yang 5 tadi negara yang mendukung itu adalah bahwa dia sama sekali mendukung apa poin-poin yang telah disampaikan oleh Rusia tadi. Ya, jadi itulah kira-kira gambaran mengenai antara pro, antara abstain, dan antara mendukung. Baik, mungkin saya ke Mas Farhan. Mas Farhan, ini juga menjadi masukan dari Prof Hik bahwa jangan karena Amerika begitu mengutuk keras tindakan yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina, Indonesia seakan mengekor, ingin dapat pujian atau seperti apa? Nggak ada lah itu. Sebetulnya kita tuh dalam posisi yang sangat sulit ya. Secara internasional saya bisa membayangkan bagaimana sekarang ini atau beberapa hari yang lalu komunikasi antara Jakarta sama New York itu menjadi sangat intens beserta dengan komunikasi dengan negara-negara lainnya. Beberapa negara yang absen, contohnya kita ambil India, kita ambil juga yang menarik itu dari 35 negara ini ya. India, Pakistan, Tiongkok, ini 3 negara yang menyatakan abstain gitu. Pernyataan secara normatifnya India mengatakan bahwa India menginginkan sebuah jalan yang atau koridor yang aman bagi orang India supaya bisa keluar dari Kiev. Nah, ini kan artinya apa? India sendiri sebetulnya memiliki kepentingan terhadap dirinya sendiri untuk bersikap seperti itu. Sayangnya saya nggak tahu ada berapa banyak warga negara India yang ada di Kiev ini yang harus segera diselamatkan. Tetapi salah satu narasumber saya yang sangat terpercaya di Rusia, itu justru yang ingin diselamatkan oleh Indonesia sekarang ini adalah kepentingan Indonesia, termasuk keselamatan warga negara Indonesia di Rusia. Kalau di Ukraina udah beres. Hari ini sudah datang lagi 87 orang menggunakan pesawat Garuda lagi. Jadi 2 penerbangan berturut-turut alhamdulillah sudah selamat tiba semuanya. Tetapi keselamatan dan kepentingan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di Rusia menjadi pertaruhan di sini. Nah, untuk itulah memang kemudian sikap dari Indonesia ini sangat hati-hati. Kehati-hatian ini yang memang agak sulit untuk dikomunikasikan. Wajar apabila seperti yang disampaikan oleh Prof. tadi, ada kekhawatiran bahwa
di Indonesia sekarang jadi terbelah. Ujung-ujungnya gini, urusannya di Eropa Timur yang secara ideologis nggak ada hubungannya sama sekali dengan Indonesia, beda dengan Palestina Israel, tapi yang ribut di kita nih, antara yang pro Ukraina sama pro Rusia. Tapi saya pikir kalau kita bisa mengambil pelajaran dari sikap India yang mengatakan abstain, sudah sangat jelas bahwa pernyataan India mengambil sikap abstain adalah untuk bisa disediakannya koridor keamanan bagi seluruh orang India yang ada di Ukraina. Baik, nanti sesaat lagi akan saya tanya kepada Mas Arya Saniudia, belum saya tanya nih sebenarnya sikap kehati-hatian pemerintah Indonesia ini sebenarnya baik atau jangan-jangan jadi bumerang, karena saat ini seperti dikatakan Prof. Hip, di Indonesia ini terbelah pro Rusia, pro Ukraina. Bahkan saya tidak pernah melihat pemerintah Indonesia menyebut kata invasi ya, begitu hati-hati sekali, kemudian takut seperti yang menyinggung Rusia, justru malah dikritik. Agak lembek ini. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.